Nggak usah hanya Biorka, sebelumnya data kebocoran BPJS Kesehatan itu 240 juta NIK yang berbeda. Dan itu sudah dikonfirm, keluarga sudah Indonesia. divalidasi benar bahwa ada sekian Benar. ratus juta. Benar sekali, itu jauh lebih banyak daripada Biorka dan lebih lengkap data-data kesehatan di sistem BPJS kita. Itu muncul semua dan itu tahun lalu. Nah ini jadi kalau kita lihat sekarang cuma 150 juta dan kualitasnya tidak semenarik seperti data BPJS yang telah bocor dan telah diperjualbelikan tahun lalu. Masyarakat itu sentimennya positif gitu ya, jadi Positif mereka maksudnya? mendukung Biorka, jadi Oke. mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh Menarik. Biorka ini. Kenapa? Ini yang menarik ini ya, dan padahal di satu sisi kan data-data masyarakat ini kan banyak yang bocor gara-gara Biorka, harusnya mereka kan rugi ya, tapi malah menjadikan Biorka sebagai kayak semacam pahlawan. Nah ini harus kita pahami kenapa itu terjadi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia heboh. Biorka bocorkan data Luhut. Ternyata baru 2 kali vaksin padahal larang ngantor kalau belum booster. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, yang mendapatkan banyak julukan dari publik tidak luput menjadi sasaran peretas Biorka. Dilihat melalui radar suara sumber, pada saluran telegram milik Biorka, Senin 12 September, sang peretas mengunggah data pribadi milik Luhut. Tidak akan berhenti, tulis Biorka sebagai pengantar unggahannya. Seperti para pejabat negara lain yang mendapatkan sasaran, Biorka mengungkap beragam data pribadi dari Luhut Binsar Panjaitan. Biorka membocorkan nomor telepon, alamat surel, hingga alamat lengkap Luhut Binsar Panjaitan. Tidak hanya itu, nomor induk kependudukan, nomor KK, tempat dan tanggal lahir sang menteri pun juga turut diumbar. Selanjutnya, Biorka juga mengungkap nama ibu, ayah, istri, status keluarga, hingga riwayat pendidikan LBP. Tidak ketinggalan, Biorka juga mengungkap status vaksinasi COVID-19 yang diterima oleh Luhut. Meski getol mendesak masyarakat untuk vaksin booster kalau tidak mau dilarang ke tempat-tempat, ternyata Luhut juga belum melakukan vaksin ketiga. Hal tersebut tertera dalam data pribadi Luhut yang dibocorkan Biorka. Dalam data itu, LBP baru mendapatkan 2 kali vaksinasi COVID pada tahun 2021. Masuk kantor dan mal wajib booster. Pada Juli 2022, Menko Kemaritiman LBP mengatakan vaksinasi COVID-19 booster bakal jadi syarat perjalanan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran. Meskipun demikian, pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama 2 minggu lagi. Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di tempat-tempat seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi. Ungkap Luhut pada Selasa 5 Juli tahun 2022 lalu. Keputusan tersebut merujuk pada hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Joko Widodo dan akan diatur melalui peraturan Satgas Penanganan COVID-19 dan peraturan turunan lain. Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat maupun laut yang akan dilakukan maksimal 2 minggu lagi, kata Luhut dalam keterangan resminya di Jakarta. Berdasarkan data dari berbagai sumber, ditemukan bahwa peningkatan kasus COVID di beberapa negara terjadi begitu signifikan seperti di Prancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Kendati demikian, kabar baiknya Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi jika dibandingkan beberapa negara lain. Penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas dilatar belakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi dan rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6% yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang.
Mulut berbusa himbau masyarakat sendirinya tidak melakukan. Usai beberapa waktu lalu, akun Twitter milik seorang hacker Bjorka yang menggambarkan Indonesia hilang, kini sang hacker tampak kembali membuat akun baru pada 12 September. Tak menyerah, muncul kembali dengan username @bjorsanism. Sang hacker tampak kembali mengajak para netizen untuk membuat kehebohan. Diketahui beberapa waktu lalu, Bjorka sempat membocorkan beberapa data tokoh Indonesia yang namanya tidak asing, seperti data milik Menko Informatika, Johnny G. Plate, dan juga seorang pegiat medsos Denny Siregar. Kini, lewat sebuah cuitan terbaru, Bjorka tampak mencolek akun medsos fanpage milik Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. GM, Sir, @luhutbinsar. Tweet Bjorka yang diduga sebagai sapaan selamat pagi untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI LPP 12 September. Akibatnya banyak netizen yang menduga bahwa Luhut akan menjadi sasaran empuk Bjorka di selanjutnya sebagai salah satu menteri yang rahasia pribadinya berkaitan dengan publik akan dibocorkan. Sebelumnya melalui akun Telegram, Bjorka juga diketahui telah menyebar data pribadi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, yang mendapatkan banyak julukan dari publik, tidak luput menjadi sasaran peretas Bjorka. Dilihat melalui radar suara sumber, pada saluran Telegram milik Bjorka, Senin 12 September, sang peretas mengunggah data pribadi milik Luhut. Tidak akan berhenti, tulis Bjorka sebagai pengantar unggahannya. Seperti para pejabat negara lain yang mendapatkan sasaran, Bjorka mengungkap beragam data pribadi dari Luhut Binsar Panjaitan. Bjorka membocorkan nomor telepon, alamat surel, hingga alamat lengkap Luhut Binsar Panjaitan. Tidak hanya itu, nomor induk kependudukan, nomor KK, tempat dan tanggal lahir sang menteri pun juga turut diumbar. Selanjutnya, Bjorka juga mengungkap nama ibu, ayah, istri, status keluarga, hingga riwayat pendidikan LBP. Tidak ketinggalan, Bjorka juga mengungkap status vaksinasi COVID-19 yang diterima oleh Luhut. Meski getol mendesak masyarakat untuk vaksin booster kalau tidak mau dilarang ke tempat-tempat, ternyata Luhut juga belum melakukan vaksin ketiga. Hal tersebut tertera dalam data pribadi Luhut yang dibocorkan Bjorka. Dalam data itu, LBP baru mendapatkan 2 kali vaksinasi COVID pada tahun 2021.